SMA Islam Masalah Jaya 2. Adapun aturan selama pertunjukan berlangsung, yang pertama, penonton diharapkan menjaga ketenangan selama pertunjukan berlangsung. 2. Tidak membuang sampah di area pertunjukan. Dan yang terakhir, harap tidak berdiri di depan meja operator. Seorang guru perempuan dari Sidoarjo, Jawa Timur, menyimpan cerita yang mengguncang sejarah negeri ini. Di balik mesin-mesin pabrik yang bising dan monoton, ia menabuh suara keberanian yang jarang dimiliki perempuan seusianya pada masa itu. Tahun 1990-an adalah masa yang gelap bagi banyak guru. Namun, dari kegelapan itu tumbuh secerca cahaya yang bernama Marsina. Ia bukan tokoh politik, ia bukan pemimpin besar. Ia hanyalah seorang pekerja pabrik yang percaya bahwa martabat manusia harus diperjuangkan. Namun perjuangannya harus dibayar mahal. Ketika ia berdiri memprotes ketidakadilan, ketika ia menolak tunduk pada tekanan dan ancaman, ketika ia menyerukan bahwa buruh bukan aturan tanpa suara. Disitulah ia mulai dianggap berbahaya, hingga akhirnya Marsina tewas secara sadis dan mengerikan. Peringatan pemicu pertunjukan ini membuat adegan dan narasi tentang kekerasan seksual yang dapat memunculkan trauma bagi sebagian penonton. Disarankan bagi penonton untuk memperhatikan kondisi emosional pribadi sebelum dan selama pertunjukan berlangsung. Marsina menggugat produksi teater Sambahan SMA Islam Masalah Jaya 2. Selamat menyaksikan. Kalau saja dalam kesunyian mencekam ini aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini aku dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan, raung dan rasa lapar, derita yang habis-habis. Kalau saja sesaat saja aku bisa merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Apa gerangan kata ayahku tentang waktu yang seperti ini? Kejam rasanya seorang diri,
diliputi amarah dan rasa benci. Tersekap rasa takut yang tak putus-putus menghimpit. Ketakutan yang tak bisa diapa-apakan, tidak bisa dibunuh ataupun dilawan. Suara-suara itu, ia datang lagi, seperti jeram kaki seribu serigala yang menggetarkan bumi. Mereka datang menghadap kedamaianku. Mereka mengikutiku terus. Bahkan sampai ke liang kubur ini, mereka mengikutiku terus. Kalau betul mau adalah tempat menemui kedamaian, kenapa? Kenapa aku masih seperti ini? Terhimpit di tengah pertarungan-pertarungan lama. Kenapa pedih dan luka lama aku masih terasa mengerogoti hati dan perasaanku? Kenapa amarah dan kecewa aku masih terasa seperti kobaran api yang membakarku? Dengan berbagai cara, nenekku Ira, ya, nenekku, dia mengajariku tentang arti kepasrahan. Ia mengajarkan kepadaku bagaimana menjadi anak yang menerima dan pasrah. Pasrah itulah yang mencari kekuatanku, yang membuatku selalu tersenyum menghadapi kepahitan dan apapun. Kemiskinan yang dulu keluarga, pendidikan yang harus putus tengah jalan. Perempuan ini juga lah yang mengajariku betapa hidup membutuhkan kegigihan. Tapi kegigihan apa yang harus aku berikan sekarang? Pada saat aku sudah menjadi arwah seperti ini,
hampir setiap pagi dan sore hari. Aku harus berkeliling menjajakan kue di nenek. Demi 1.200 perak. Aku bahkan tidak bisa bermain dengan anak-anak supaya kebahagiaan masa kecilku hilang. Tapi aku merasa dengan uang itu aku bisa menyewa sebuah buku untuk aku membacanya sepuas-puasnya. Berupaya meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan, merindukan kehidupan yang lebih layak. Berlebihan itu memiliki cita-cita, memiliki harapan-harapan. Berlebihan itu. Lalu, kenapa? Cita-citalah yang akhirnya memperkenalkanku kepada arti kemiskinan yang sesungguhnya. Kenapa harapan-harapanku justru menyeretku berhadapan dengan ketidakberdayaan yang tak terelakkan? Itulah kali terakhir aku datang ke Nganjuk. Ketika nenekku tidak seperti biasanya, dia berbicara banyak tentang firasat. Ya, aku tahu dia membaca kegelisahanku, tapi aku terlalu gusar untuk mendengar nasihat-nasihatnya. Sampai akhirnya aku meninggalkan Nganjuk. Sampai sekarang aku tidak bisa menjelaskan kepadanya kenapa saat itu Sidoarjo begitu penting untukku. Apa yang harus aku katakan? Apa yang perempuan tua itu tahu tentang hak bicara, tentang memperjuangkan hak? Dia hanya tahu turun ke sawah sebelum matahari terbit dan meninggalkannya setelah matahari terbenam. Karena perut 3 cucian diasuhnya harus selalu terisi. Barangkali kalian menganggap apa yang aku perbuat ini tidak masuk akal. Barangkali kalian menganggap perbuatan ini perbuatan sinting. Tapi aku harus pergi. Dengan atau tanpa kalian, aku harus pergi. Setelah 4 tahun lebih aku merasa mati sia-sia. Mereka kembali mengungkit kematianku. Kematian Marsina murni kriminal. Kematian Marsina tidak ada hubungannya dengan pembuat buruk. Kematian Marsina berlatar belakang balas dendam. Dan hari ini sebuah buku ditulis atas kematianku diluncurkan. Gila. Siapa aku? Ya, seorang perempuan miskin yang semasa hidupnya tidak memiliki kemampuan untuk membeli sebuah buku untuk dibacanya ataupun dibanggakan. Lantas, apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku. Dua kali mereka membongkar kuburanku. Bangsat! Ini mungkin bagian yang paling aku benci. Mereka menganggap semua orang bodoh. Mereka menganggap semua orang bisa dibodohi. Tapi itulah mungkin betapa aku. Kita-kita ini sebenarnya orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipilih untuk sebuah rencana besar. Dan sekaranglah saatnya. Pada saat kita sudah tidak eksis, pada saat kita sudah tidak mungkin terbunuh, karena toh kita sudah dibunuh. Mereka boleh dongkol atau mengaku sekali mendengar apa yang kita ucapkan. Tapi menurut kita
manis di pagi hari, satu mangkok bakso di siang hari, dan satu mangkok lainnya di malam hari. Itulah takaran mereka tentang kebahagiaan seorang guru yang dituntut memberikan seluruh tenaga dan pikirannya tanpa boleh mengeluh. Mereka bermain di antara angka. Mereka tidak pernah berpikir mampukah sejumlah angka memanusiakan seorang guru. Dan mereka tidak ada karena itu memperbaiki sendiri. Bagaimana mungkin kematian guru kecil sepertiku mampu memanusiakan seorang guru di tengah bangsa yang sakit? Bangsa yang bagaimana kalian harap menyebutnya? Aku mengais-ngais stok nasi di sana sambil terus-menerus tersandung-sandung dikejar gertakan dan ancaman kalian. Aku disiksa di sana, diperkosa di sana, dibunuh dengan keji. Begitu kalian mematikanku, begitu kalian merebut hidupku, bangsa bagaimana kalian harap aku menyebutnya? Bangsa bagaimana? Apa yang sebenarnya aku lakukan ini? Aku kembali mengorbankan semua itu. Tuhan, ini menyakitkan. Tidak. Ini terlalu menyakitkan. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak. Persetan dengan buku-buku yang diterbitkan itu, persetan dengan calon-calon korban yang mungkin sekarang tengah berdiri tepi dalam lahat dan akan segera melahapnya. Aku arwah dengan air mata yang tak habis-habis. Aku arwah yang terus-menerus digeluti beban lama. Apa yang harus aku lakukan? Tidak. Sampaikan kepada mereka, Marsina tidak akan datang. Marsina yang lemah dan lemah lembut, perempuan yang tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa itu. Tidak, dia tidak akan datang. Dia akan menunggu peradilan aku itu tiba dan akan menjadi saksi utama di sana. Aku di sini sekarang, di sebuah ruangan yang megah, dan di sini sekelompok manusia bertumpul. Aku akan melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan membuat mereka terperangah. Aku akan memicu mereka dari setiap sudut yang tidak terduga sama sekali. Aku di sini sekarang. Dan kalian, aku tahu siapa kalian. Sebuah generasi yang harusnya ceria dan merdeka, duduk di sini dengan tatapan yang menunjukkan. Demi Tuhan, bagiku kalian adalah fakta yang paling menyakitkan. Kemarahan kalian itu adalah kemarahanku dulu. Harapan dan cita-cita kalian itu adalah harapan dan cita-citaku dulu. Cita-cita yang begitu sederhana seharusnya untuk mengorbankan satu kehidupan. Suatu saat, sebuah harapan, aku menyaksikan kalian mengangkat muka ke langit, marah. Dengan mulut berbuih, kalian menuntut kenaikan upah. Setiap aku melihat kalian meronta seperti itu, perasaanku terguncang. Aku ingin sekali berkata,
lambang kematian sebuah generasi, lambang kematian sebuah cita-cita yang merindukan perubahan. Kalian mungkin tidak memahaminya, tapi aku memahaminya. Dalam kematianku, aku sudah melakukan perjalanan hidup. Sebuah penjelajahan yang sangat berharga yang membuka mataku tentang berbagai hal. Dari situlah aku tahu dunia di mana aku dilahirkan, dunia di mana yang dengan ingin merungut hak hidupku adalah dunia yang sakit. Dunia di mana kebenaran-kebenaran dibungkus, dimasukkan ke dalam peti, lalu dikubur dalam-dalam. Dunia seperti itulah aku dibungkam. Tidak cukup hanya gertakan, penganiayaan, dan pemerkosaan yang membabi buta mereka lakukan. Dan untuk yakin mulutku tidak terbuka lagi, mereka mencabut nyawaku sekaligus. Dan sekarang, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada kalian. Aku tahu menolak adalah hak kalian, hak paling asasi dari setiap umat. Tapi lihat, apa yang kalian pelajari dari apa yang aku perbuat. Mungkin kalian tidak pernah bisa membayangkan betapa banyak miskin, betapa banyak kebenaran yang harus ketahui. Yang seharusnya kalian juga tahu, karena sebagai warga masyarakat kalian berhak untuk itu. Tapi aku tidak membaca apa di sini. Berita yang kalian dapatkan hanya boleh kalian dapatkan, bukan yang berhak kalian dapatkan. Pemulihan kondisi moneter akan terus diupayakan. Jangan aku dikultuskan, tapi bukan berarti aku menolak dikultuskan. Namun, renungkanlah. Wow. Tunggu sebentar. Hei, apakah di sini di ruangan ini ada intel atau aparat? Tidak ada. Alhamdulillah. Dan tolong catat baik-baik. Marsina sebenarnya betul. Tidak bersungguh-sungguh untuk menggugat. Dia hanya takjub. Rakyat mana yang mampu memikirkan kondisi moneter? Apa yang mereka pikirkan tentang perut melilit? Mereka terseok-seok di sana terancam kelaparan. Perasaan dan pikiran mereka tersekam mendengar ratusan orang mati karena kelaparan, justru ditempatkan di mana uang seharusnya ditambang. Dunia seperti itulah kalian lahir, di mana serigala-serigala mengejar nama dan kemuliaan. Dan untuk itu, kebodohan dan kelaparan kalian penting untuk dipertahankan. Dunia di mana kemiskinan menjadi aset paling penting demi lahirnya seorang pahlawan pengentas kemiskinan. Dunia seperti itulah kalian tunggu sebagai penerus. Di mana di atas pundak kalian, disitulah masa depan sebuah bangsa dipercayakan. Dan sampai pada saat yang sama, ke dalam rongga hidung kalian, serbuk yang memantikan akal sehat terus ditiupkan. Generasi peninggalan, generasi yang baru. Lalu kalian
Bagiku berhadapan dengan kalian adalah hal yang paling menakutkan. Dengan keadaan ku biru kejam-kejam, dicengkram kasar oleh satpam yang ingin menjadi lisan hatiku dengan cara merogoh kasar celana dalamku. Berminggu-minggu si kuning buruh di bawah usia itu belum merasa takut. Ketika satpam lainnya menemas dadanya yang belum tumbuh dan masih melekat di tulang rusuknya, satpam-satpam itu sama melalatnya dengan kami, sama menderitanya dengan kami. Hanya karena mereka laki-laki dan memiliki keuntungan, mereka merasa berhak ikut-ikutan menyakiti kami, ikut-ikutan menjadikan kami bagai bulan-bulanan. Tapi bukan Subianto. Bagi kami, Subianto adalah penjalian. Subianto yang membawa si kuning ke ahli jiwa ketika suatu hari perempuan itu betul-betul terguncang. Dia kesana kemari mencari pinjaman. Dan untuk itu, Subianto adalah pelindung bagi kami. Tapi dia dituduh menjadi salah satu pembunuhku. Gila. Lalat hingga beri makanannya saja tidak mungkin dia mengusirnya. Itulah Subianto. Aku menyaksikan lembaga peradilan menjadi lembaga penganiayaan. Aku menyaksikan saksi-saksi utama dibungkam, dilenyapkan, dan saksi-saksi palsu berdiri seperti boneka, remuk dan ketakutan. Dan Subianto ada di sana. Selain berhati lembut itu ada di sana. Disiksa di sana, dianiaya, ditelanjangi, disetrum kemaluannya. Mereka membuat cerita-cerita bohong. Mereka memfitnah. Mereka menghukum orang yang tidak pernah ada. Kalian tahu itu bohong. Kalian tahu itu rekayasa. Aku tahu akhirnya kalian membebaskan Subianto dan rekayasa penting itu. Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana mungkin nyawaku terlepas begitu saja dari tubuhku tanpa seorang pelaku? Apa yang akan kalian katakan? Bahwa hukum itu gugur? Bahwa lembaga peradilan itu gugur? Bahwa di mana di atas meja yang seharusnya ditegakkan, disitulah darah, uang, dan peluru saling melumuri. Demi Tuhan, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalian akan mempertanggungjawabkan itu dan kepada cucu kalian nanti. Lembaga peradilan adalah harapan kami, orang-orang kecil. Satu-satunya yang seharusnya memberikan kami perlindungan. Tapi apa yang kami dapatkan? Apa yang kami dapatkan? Tunggu sebentar. Sepertinya aku menyaksikan pemandangan
Kampung hijau itu sudah rata digilas traktor. Kuning akhirnya mati gantung diri. Dan sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah mengerti permainan apa yang sebenarnya terjadi di atas setiap perkara itu. Sejak saat itu, gedung raksasa di Jakarta itu disorot layar kaca. Hatiku geram. Katanya gedung itu gedung rakyat. Katanya di gedung itu nasib rakyat dibela. Tapi apa yang menimpa Kuning, bagiku cukup untuk tidak percaya apapun yang ada di dalam gedung itu. Katakanlah, nasib kami sebagai buruh tidak ada dalam catatan. Tidak dianggap sebagai rakyat yang membutuhkan pembelaan. Tapi aku menyaksikan bagaimana harkat orang-orang dirampas, rumah-rumah digusur, ibu-ibu menangis, anak-anak berlarian kejar kacir kebingungan. Dan aku menyaksikan bagaimana pepersenapan itu mengamuk merenggut nyawa dan harga diri. Dan gedung itu tidak melakukan apa-apa selain bungkam. Lalu Bapak duduk di sini di sebuah pelincaran buku yang ditulis atas kematian seorang buruh karena ketidakmampuan kalian membela nasibnya. Dan Tuhan, aku ingin sekali tahu, apakah kehadiran Bapak duduk di sini adalah hasil dari proyek dan pembekalan yang menghebohkan itu? Kalian lihat itu? Bungkam. Apa aku bilang? Wakil rakyat itu seharusnya dibekali rakyat, bukan malah sebaliknya. Sebuah buku ditulis atas kematiannya, lalu diluncurkan. Lalu kalian hadir di sini menunjukkan keprihatinan. Keprihatinan apa? Kalau ada orang yang harusnya diperhatikan di sini, itu aku. Aku perempuan malam itu. Aku Marsina. Demi Tuhan, aku ingin sekali bertanya, apa yang sebenarnya kalian peroleh dari apa yang kalian perbuat untukku? Penghargaan itu, buku-buku yang diterbitkan itu, atau jerupaya kalian menjadikan seorang pahlawan? Aku tidak pernah bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Aku nyawa yang tersumbat. Aku kehidupan yang dihentikan dengan keji. Hanya karena aku mengira aku berhak untuk mengatakan tidak. Hanya karena mengira aku berhak untuk memiliki harapan, berhak memiliki jiwa dan raga. Memperjuangkan sesuatu nasib untuk tidak terlalu kelaparan. Memperjuangkan sedikit tambahan uang untuk meningkatkan pendidikan yang pas-pasan. Aku menyaksikan kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman moncong senjata. Dan aku mencoba membelanya. Ya, aku hanya mencoba membelanya. Dan karena itu, mereka menganggapku berbahaya dan layak untuk dibunuh. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan dari semua itu? Kalian membiarkan dan menerimanya sebagai kebenaran sinting, kebenaran
yang menyusul. Aku tidak tahu berapa kali aku diangkat, lalu dibanting, diangkat lagi, lalu dibanting dengan keras, di lantai, di kaki meja, di kursi, sampai aku kehilangan semuanya. Kebiadaban itu tidak mengenal rasa puas. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan kuning tanganku ketika mereka dengan membabi buta mengerayami tubuhku. Dan sebuah benda besar, tajam, keras, yang aku tidak membayangkan itu apa, dihujamkan menembus tulang kemaluanku. Tuhan, kenapa aku? Aku ingin sekali menangis, tapi aku tidak mampu. Aku terlalu rapuh bahkan untuk meneteskan setetes air mata. Darah. Aku melihat darah di mana-mana. Darah itu menghitam dan kotor. Kotor sekali. Darah itu melumuri perutku, kedua pahaku bagian dalam, meliputan di lantai, berkeciran di pintu, di mana-mana. Itulah kali terakhir aku bisa merasakan sesuatu yang terlalu menyakitkannya, yang menakutkannya, yang kebiadabannya. Tuhan tidak layak mengalami siapapun. Aku merasa hina, aku merasa kotor. Aku sendirian, aku betul-betul sendirian. Dan aku mencoba bangkit mencari sesuatu. Entah apa aku cari. Nenekku Koirah, adik-adikku, kawan-kawanku, ayahku. Di mana kawan-kawanku? Di mana kalian pada saat itu? Tuhan, kenapa? Kenapa kau biarkan kebiadaban merobek-robek kesucianku? Kenapa kau biarkan ketidakadilan merenggut hak dan kehormatanku? Kau ajarkan kepadaku tentang cinta, tapi kenapa kau biarkan luasnya merenggut hakku memilikinya? Kau beri aku rahim, kau janjikan kepada aku mujizat-mujizatnya.